Perkenalkan, nama saya Lita dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416722. Ujian analisis lingkungan bisnis atau ALB, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baiklah, yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? A. Ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika atau lingkungan, legal atau hukum. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Yang keempat, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Yang kelima, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tip untuk menjadi pebisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Baiklah, jawaban saya. Baik, jika saya pengusaha, mengapa saya harus memperhatikan lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika atau lingkungan, legal atau hukum? Karena yang pertama, ekonomi. Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa memahami atau membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Indikator ekonomi makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar modal adalah fluktuasi tingkat suku bunga, inflasi, dan kurs atau nilai tukar rupiah. Selanjutnya yaitu lingkungan politik. Dalam pebisnis, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Selanjutnya yaitu sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik, karena perilaku dan kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang ia tempati. Keluarga menjadi lingkungan sosial yang pertama kali dikenalkan seorang individu, sebelum terjun pada lingkungan sosial lainnya yang lebih besar. Selanjutnya yaitu teknologi. Sebagai pengusaha, kita harus paham juga dengan teknologi. Kenapa saat ini di zaman modern semua secara online dan kita tidak tahu
harus mempromosikan produk kita dengan turun ke jalan. Cukup kita posting produk kita tersebut di internet, misal di WhatsApp, Facebook, Instagram politik, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain. Selain itu, teknologi juga saat ini memberikan mempengaruhi bagi dunia bisnis. Perusahaan saat ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah pesat. Penerapan teknologi informasi juga banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berskala nasional maupun swasta. Etika atau lingkungan. Apa itu etika atau lingkungan? Prinsip yang mendasari etika lingkungan adalah bahwa alam memiliki nilai intrinsik. Ini berarti bahwa alam dan bagiannya tidak hanya berarti untuk mencapai satu tujuan tertentu, tetapi berakhir di dan untuk diri mereka sendiri. Untuk banyak usaha kecil, biaya adalah kekhawatiran. Satu studi menemukan bahwa 78% dari usaha kecil tidak ada sistem manajemen lingkungan. Meski demikian, sebagian besar pemilik bisnis benar-benar ingin untuk mengurangi dampak lingkungan mereka, tapi diadakan kembali oleh kendala sumber daya, serta faktor-faktor lain seperti kurangnya dukungan atau bimbingan. Legal atau hukum. Mengapa harus memperhatikan lingkungan ini? Legal atau hukum, karena setiap usaha atau perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus bekerja, berada, dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Banyak bisnis berjatuhan bukan karena bisnisnya tidak bagus, namun karena kasus hukum yang menderanya malah mengecilkan semangat sang pengusaha untuk melanjutkannya. Ada yang karena ketidaktahuannya soal hukum malah menyeretnya ke meja hijau, bahkan sampai menginap di hotel prodeo, penjara. Ada juga yang tidak siap legalitasnya sehingga kalah bersaing dengan kompetitornya. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar atau pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Kurtz. Menurut Kurtz 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Selanjutnya yaitu Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Selanjutnya ialah Jiptono. Menurut Jiptono, pengertian strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki
dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Selanjutnya yaitu Stenson. Menurut Stenson, pengertian strategi pemasaran adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga, sehingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar, sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Lobi politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobi yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan terutama dari pemerintah. Kelompok lobi melobi perusahaan dengan strategi dengan pergi ke media, stasiun TV, dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobi menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media untuk menghidupkan dukungan bagi praktik bisnis organisasi. Keempat, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Sebagai pelaku usaha, Anda harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Beberapa dari Anda mungkin bingung, bagaimana caranya? Atau produk apa yang harus dibuat? Anda dapat memulainya dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik. Mintalah kritik dan saran dari konsumen Anda. Kemudian, tampung semua saran dan kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan. Selain itu, Anda juga dapat membuat produk atau jasa apapun yang kualitasnya baik. Sebaliknya, kualitas produk atau jasa yang buruk juga akan membuat konsumen kecewa dan mereka tidak mau untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa Anda yang kedua kalinya. Price atau harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor. Sehingga penting untuk Anda menentukan harga yang baik, karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. Jangan sampai Anda salah menentukan harga yang membuat konsumen menjadi tidak tertarik untuk membeli produk atau jasa Anda. Lalu bagaimana menentukan harga yang baik? Untuk menentukan harga sebenarnya mudah. Anda dapat melihat harga pasar dengan menghitung HPP dan profit yang digunakan dan sebagainya. Intinya, harga yang Anda tawarkan atau tetapkan sebaiknya adalah harga yang masuk akal. Place atau tempat merupakan salah satu unsur P dari strategi pemasaran 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda. Karena pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Maksudnya pilihlah lokasi yang strategis dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai. Namun strategis saja tidak cukup. Perlu ada kata tempat yang pas atau tepat. Mengapa demikian? Karena tempat yang strategi jika tidak tepat atau pas juga tidak memiliki efek apapun. Selanjutnya yaitu promotion. Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa Anda kepada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkat. Kini kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah dilakukan. Anda dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, memasang iklan, kerjasama sponsorship, mengikuti bazar, dan banyak lagi. Selanjutnya,
Coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pebisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara. Jawabannya, buku terbaik untuk belajar bisnis yang pertama adalah Little Red Book of Selling yang ditulis oleh Jeffrey Gitomer. Di dalam buku ini, kita akan belajar mengenai teknik persuasif dan penjualan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap pebisnis. Saat ini banyak pelaku usaha yang menghadapi berbagai kendala selama menjalankan bisnis karena mereka belum memiliki teknik dasar dalam mempersuasif orang dengan cara yang baik dan benar. Tidak hanya berjualan saja, buku ini juga mengajarkan kita aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh seseorang pebisnis sebelum mulai menjalankan usaha. Seperti mengapa orang tertarik untuk membeli produk yang kamu jual. Selain itu, di setiap bab yang ada, kamu juga akan disambut dengan daftar isi yang berisikan hal apa saja yang akan dibahas di bab tersebut, sekaligus kutipan motivasi yang dijamin akan memberikanmu inspirasi dan semakin bersemangat menjalankan bisnis. Sebagai pemula yang masih awam dalam hal dunia bisnis, buku Little Red Book of Selling bisa dijadikan sebagai buku terbaik untuk belajar bisnis yang akan membawamu pada kesuksesan. Penulis Jeffrey Gitomer, penerbit Bard Press, bahasa Inggris. Jumlah halaman 220 halaman, kisaran harga 300.000. Baiklah, sekian dan terima kasih.